Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Jadi di sini aku mau ceritain pengalaman aku. Udah jalan 3 bulan ini aku tuh berobat ke rumah sakit bolak-balik. Tapi hasilnya tuh bener-bener belum ketahuan jelas itu sakit apa. Jadi dari judulnya aja kalian udah bisa tahu ya, kalau misalnya aku ada batu di ginjal aku. Nah, aku mau ceritain sedikit dari awal sampai aku bisa berobat bolak-balik ini. Mungkin ada part-partan kali ya, tapi nggak tahu juga. Semoga cukup. Langsung aja. Jadi pertama kali aku kena infeksi saluran kemih itu dari tahun 2016. Itu udah seminggu aku pipisnya sakit terus. Biasa kan orang ya pernah pipis sakit, kalau pipis sakit seminggu jadi aneh gitu kan ya. Aku diemin, aku berobat ke dokter, ke klinik. Kata klinik infeksi biasa, infeksi saluran kemih. Udah minum obat, minum apa segala, tapi tetap aja itu namanya sakit ya, tetap aja berbulan-bulan. Abis itu aku pergi ke rumah sakit buat ambil rujukan di rumah sakit Sari Asih Karawaci sini. Oh ya, sebelumnya kenapa aku bisa sakit infeksi kayak gitu? Karena aku setiap malam itu tahan pipis. Kalian tahu aku minum, terus aku tidur, terus pas aku bangun di tengah-tengah tidur itu, aku nahan pipis, nggak mau pipis karena ketakutan lewat kamar mandi yang gelap. Jadi dulu aku tuh tinggal di pondok ya. Nah, setelah itu udah nyampe rumah sakit, aku di USG biasa dan ketahuan kalau ginjal aku ada yang bengkak. Jadi di WRS itu di endoskopi gitu, dimasukin alat kamera di dalam lubang pipisnya, dilihat. Ternyata nggak ada apa-apa, cuma ada pasir doang. Itu masih pasir, dibersihin udah selesai. Nah, di tahun 2017 itu aku ngerasa pipis aku masih sakit lagi. Jadi aku periksa diri, udah diperiksa, udah di pas itu di CT scan, nggak ada apa-apa, nggak ada batu, alhamdulillah. Dan itu cuma infeksi aja. Di situ aku kayak mulai, oh ya udah, kalau misalnya infeksi aja aku nggak mau periksa lagi lah, aku males bolak-balik gitu kan. 2017 aku nggak periksa sampai tahun ini guys. Tahun ini yang benar-benar buat aku menjadi ujian yang sangat besar banget buat aku. Karena tahun 2019 itu aku ngerasa sakit punggung di belakang udah setahun. Jadi kan kalau pertama kali sakit punggung, oke lah ya, berarti kasur nggak cocok atau salah tidur gitu. Itu udah berbulan-bulan sih aku diemin aja itu. Aku pegang pegang belakang punggung, aku usap-usap, aku pergi lagi kuliah kayak gitu biasa. Sampai tahun ini tuh bener-bener sakit banget gitu. Tahun ini tuh mulai gejalanya Juni itu aku duduk aja aku udah nggak kuat lama-lama, berdiri nggak kuat lama-lama, karena kebanyakan berdiri tuh jadi sakit belakang punggung aku, dan infeksi dan sakit pipisnya itu emang udah biasa aku jadi makanan sehari-hari. Kalau misalnya pipis sakit itu nggak khawatir lagi, udah ya udah lah ya gitu. Akhirnya aku periksa ke dokter, ke urologi, minta rujukan kalau punggung aku sakit. Dan bener guys, teman-teman, aku udah USG. Ternyata hasilnya di sini kelihatan nih, palpitasis tuh kayak hidronefosis tuh ginjal bengkak di kanan, ginjal bengkak di kanan. Akhirnya aku di URS lagi tahun 2020 kemarin, kalau nggak salah awal Agustus, 8 Agustus aku dirawat di URS. Ternyata ginjal aku bengkak dan ada penyempitan di uretra atau saluran ginjal ke saluran kemih. Jadi kan kita punya tuh saluran ginjal ke saluran kemih tuh uretranya mengecil ya. Jadi membuat ginjal aku yang kanan tuh bengkak. Emang rasa sakitnya sih di bagian kanan terutama ya. Itu jadi membuat ginjal aku tuh bengkak karena pengecilan di uretra itu. Nah, dari situ udah mulai tuh, aku pikir
ini semoga menjadi sesuatu yang bisa sembuh gitu kan ya, nggak sakit lagi punggungnya. Tapi setelah itu, oh ya, di situ aku pasang selang itu biar yang mengecil itu bisa ya dilancarin salurannya. Itu katanya kalau ada pengecilan di uretra itu karena ada batu pernah lewat atau infeksi yang udah terlalu lama. Terus udah aku pasang selang, sebulan kemudian dilepas. Katanya emang wajar kalau pinggangnya sakit-sakit karena selangnya itu kan. Sebulan itu aku sakit-sakit pinggangnya. Udah dilepas, ternyata akhiran aku guys itu bakal sembuh. Aku minum obat juga ya sampai habis. Ternyata nggak sampai situ guys. Punggung aku makin sakit dan dokter itu suruh 2 minggu lagi aku balik. Aku bilang, dok kalau misalnya kurang dari ini bisa nggak? Aku nggak kuat banget ini, punggungnya sakit. Aku bilang gitu kan. Kata dokter ya udah seminggu aja ya. Kalau misalnya masih sakit kita ke saraf katanya, ke polisaraf. Ternyata masih sakit dan dokternya itu tuh nggak langsung USG aku lagi gitu, melihat apakah ada perubahan atau masih bengkak ginjalnya, nggak tahu kan. Ternyata dokternya nggak USG lagi. 2 minggu aku ngerasain tuh bolak-balik, nama juga BPJS ya, bolak-balik terus ya. 2 minggu aku bolak-balik. Ternyata pas udah 2 minggu dokter nggak suruh aku ke saraf tapi suruh aku USG lagi. Dan kalian mau tahu apa hasilnya USG kedua? Hasil dari USG kedua aku adalah aku ada nefrolithiasis, itu kayak batu ginjal kecil cuman 3 mm di kanan dan kiri. Bayangin, padahal aku udah di URS, udah dipasang selang, tapi malah ada batu ginjal. Bingung banget gak sih? Dan aku tuh nggak ngertinya gini loh, dokternya itu tuh, bukan aku nyalahin dokternya ya, dokternya itu gini, aku sakit punggung tapi yang diperiksa, yang di endoskopi itu cuma bagian kanan doang, kirinya enggak. Padahal yang tahun 2016 aku sakit infeksi itu dua-duanya di endoskopi ginjal aku. Dan jadi tuh aku bingung banget gitu, kok kayak begini gitu di sini gitu, nggak kayak di rumah sakit sebelumnya yang tahun 2016. Kenapa aku nggak ke rumah sakit di itu lagi? Karena aku nggak bisa, rumah sakitnya harus yang di sekitar kita dulu. Itu rumah sakitnya emang rada jauh sih ya, cuman dokternya tuh udah udah kenal aku banget gitu, dokter yang di sebelah sana, yang di rumah sakit sana. Udah, aku ada batu ginjal 2. Jadi batu ginjalnya di kiri itu multiple tuh banyak ya, sebar banyak. Yang di kanan itu cuma 1. Kata dokternya bisa jadi selama aku dari URS ke USG kedua itu muncul batunya. Tapi aku pikir rasanya aku makannya sehat-sehat gitu, herbal gitu, kayaknya nggak mungkin deh. Atau mungkin kesalahan dari USG-nya, karena emang USG pertama tuh dokter yang USG itu dia rada buru-buru gitu, yang kedua itu benar-benar detail banget, sampai aku tuh ternyata ada suspek slut pada kandungan empedu. Jadi kayak endapan empedu gitu di bagian empedu aku. Makin lama aku diamin itu bisa jadi batu ya. Sebenarnya aku banyak banget sih penyakit tahun 2020 ini, cuman benar-benar sabar banget ya. Bukan kita yang ngadain pengen penyakit, bukan, karena ya penyakitnya datang sendiri gitu. Makanan aku juga gitu-gitu aja. Jadi aku bingung apa yang membuat aku sakit ini gitu. Nah, setelah dari situ aku dirujuk ke rumah sakit besar buat aku di laser ya. Kalian tahu aku adalah pasien termuda di yang gejala itu batu ginjal itu. Aku pasien termuda, yang lain tuh udah kakek-kakek, ibu-ibu, bapak-bapak yang udah nikah paling. Aku doang yang masih muda, masih belum nikah ya. Jadi kesimpulannya adalah kalian harus jaga-jaga kesehatan, jangan pernah tahan-tahan pipis karena itu awal mula gejala kalau itu adalah batu ginjal ya. Terus jangan minuman yang benar-benar bisa merusak ginjal. Aku juga sekarang harus menjaga, mencintai ginjal aku, mencintai diri aku sendiri biar aku sehat sampai aku tua ya. Terus di lasernya tuh kayak gimana sih? Di lasernya itu sakit
karena kan aku di laser satu-satu ya. Di lasernya tuh aku ginjal kiri dulu, jadi ginjal kiri aku di laser dulu. Itu sakitnya lumayan ya, sampai dia berhenti sebentar sama dokternya karena aku kesakitan ya. Itu cuma seharian doang sih, nggak pakai dirawat, nggak pakai diinfus, tapi di kamar operasi lama karena ada pemulihan juga. Nah, yang bulan depan itu adalah aku ginjal kanan aku yang cuma satu batu doang, tapi satu batu kurang 3 mm ya, 3 mm sebesar kacang kedelai lah kayaknya ya. Nah gitu sih udah pengalaman aku. Semoga ini dengan adanya batunya ini benar-benar hilang gitu, aku nggak bolak-balik lagi ke rumah sakit. Karena apa, rumah sakit yang terakhir aku kunjungin itu besar dan juga jauh banget ya teman-teman. Aku sampai nggak kuat, sampai pusing kepalaku. Oh iya, aku bukannya mau banyak-banyakin penyakit ya, sekedar informasi aja kalau sebenarnya aku juga punya hipertensi atau darah tinggi dari usia 14 tahun. Dan sebenarnya ada cerita juga di hipertensi itu. Aku bolak-balik ke rumah sakit. Aku banyak banget sih bolak-balik ke rumah sakit karena kan bingung gitu, umur 14 tahun yang masih SMP tapi udah punya darah tinggi, bingung nggak tuh ya? Kalau mau tahu ceritanya komen aja deh, aku nggak kuat kalau sampai di sini. Maksudnya cerita gabung ini juga panjang banget soalnya, sampai ke RS Cipto Mangunkusumo juga aku berobatnya. Jadi itu aja cerita aku. Doain semoga aku sembuh dan semoga kalian juga sehat-sehat aja. Ini pengalaman aku ya, jangan minum-minum yang aneh-aneh, terus selalu jaga kesehatan, minum air yang banyak, dan jangan pernah tahan pipis karena itu bisa penyebab awal batu ginjal ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.